Ya, halo. Halo Bang Chef Ojan. Gimana kabar kau, Bang Horas? Sibuk kali ya Bang. Resto hotel. Jadi gimana nih? Apa cerita? Coba Bang Chef, Ah, aku kasih tantangan. Abang apaan tuh? Chef masak di luar resto atau hotel. Oh gitu. Siap kali lah, Bang. Kalau Bang Chef masak di luar, Hmm. aku nanti memasakin Bang Chef masakan masakan ala hutan. Pakai teknik Bushcraft. Oh gitu. Berani nggak? Wah, nggak ada yang takut, Bang. Siap lah, aku tantangin Abang lah. Aku balas tantangan Abang. Oke. Horas bah, Sore ya, kita ketemu. kali ini aku lagi ada di Medan lur. Ketemu Aku nanti mau sore, Bang, ya. bikin yang Siap, berbeda. Bang. Aman. Kalau aku masak sendiri, itu udah biasa. Ya, terima kasih ya. Yuk. Oke, Bang. Yuk. Horas. Siapa, Chef? Oh, itu Mas Gundul, orang tersibuk di dunia itu. Oke. Iya. Jadi Chef ada kesana juga? Iya benar, jadi dia mau challenge aku masak. Jadi ini sekarang aku mau pergi dulu ya. Wih, seru Soalnya hari ini banget kita kayaknya. mau, dia mau tantang aku masak spesial. Oke, Gimana aku pamit rasanya? dulu ya. Oke deh, Chef. Put, sampai ketemu lagi ya. Siap. Yes, Good thank luck you ya, thank you ya. Oke lur, tantangan sudah diterima oleh Chef Ojan. Aku pun siap-siap dulu untuk masuk hutan. Wah, tantanganku seperti direspon serius nih sama Chef. Dia langsung bergegas menuju pasar, lur. Bu. Halo Ibu. Mau beli bumbu? Iya, cabenya, bumbunya. Aku makin penasaran. Kira-kira Chef mau masak apa yo? Iya. Karena melihat bambu, aku langsung terpikirkan untuk memasak menggunakan bambu. Bambu yang kubutuhkan yang masih muda, berwarna kehijauan dengan ruas-ruas yang lumayan panjang. Nih lur, siapa bilang untuk memotong bambu harus menggunakan parang? Pakai pisau sekecil ini pun bisa loh lur. Bambu sudah aman. Sekalian nih, bambu-bambu kecil dan kering kukumpulkan untuk membuat api. Sekarang tinggal kita pilih lokasi untuk memasak yo. Bu, nanasnya sekalian Bu. Jangan terlalu besar ya, satu aja. Yang bagus Bu ya. Wah, ini unik nih. Beli markisa asam dan juga nanas. Makin bingung aku mau bikin rujak serut apa piye chef ya. Selain itu, bahan-bahan khas bumbu Batak seperti rias atau kecombrang itu pun tidak lupa dibeli. Makasih Kak ya. Ya. Andaliman ya. Mana dia? Nah, untuk bumbu andalan terakhir, yo pasti merica Batak alias andaliman yang dibeli. Inilah yang bisa membuat lidah bergetar ketika makan. Halo Bang. Ayamnya 1 ekor Bang. Ternyata chef mau membuat suatu masakan dengan bahan utama ayam nih lur. 1 ekor ayam pun langsung dibeli oleh Chef Ojan. Berapa Bang? Ayamnya pun masih 5 ya. hidup dan langsung dipotong. Bolehlah persiapan chef ini. Setelah menentukan lokasi, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat perapian lur. Serut dulu bambu tipis-tipis, lalu kita gunakan flintstone atau disebut juga batu api. Api pun langsung menyalakan lur. Sekarang tinggal dijaga saja supaya api tidak padam. Kalau kita tidak menemukan sungai, gak usah khawatir lur.
di dalam bambu pun biasanya tersimpan air. Karena bambu merupakan tanaman hidrologis yang mampu mengikat air dari tanah. Selain dibuka ruasnya, bisa juga dengan cara disadap. Lubangi dulu bagian pangkal ruas dan beri bambu kecil. Jadinya seperti kran. Tenang, air bambunya tetap bersih, Lur. Air sudah ada. Sekarang saatnya membuat wajan atau panci dari alam. Kita pakai bambu lagi aja untuk memasaknya. Tinggal kita belah salah satu sisinya sesuai dengan yang kita perlukan. Nah, jadi toh, Lur. Mudah toh? Tinggal dicuci pakai air sedikit. Jadi deh panci atau wajan ala Bushcraft. Alat untuk memasak sudah siap semua. Sekarang saatnya kita cari apa aja yang bisa kita olah, Lur. Aku gak mau kalah sama chef. Tentunya mauku bikin yang istimewa. Wah, ini ada pakis. Bolehlah untuk sayurnya. Kita ambil pucuk pakisnya juga ya, Lur. Wah, aku menemukan pohon pisang, Lur. Wah, ini bisa untuk jadi tambahan masakanku. Yo, pastilah ares pisang ini yang akan aku olah. Sik, tak tebang dulu yo. Kita kupas pelepahnya yo, Lur, sampai bagian dalam berwarna putih terlihat. Ini dia ares pisangnya, Lur. Ukurannya kecil toh. Nah, sekarang tinggal lauknya. Jodoh nggak kemana. Ada kelabang alias lipan nih, Lur. Ini bisa kita jadikan lauk di masakanku nanti. Saat mengambilnya harus hati-hati yo. Karena pada bagian kepalanya ada capit yang beracun dan bisa menggigit. Sebaiknya kita potong dulu yo. Ada setidaknya 3.000 jenis lipan, Lur, di dunia. Namun hanya kelabang yang di daerah tropis saja yang cukup berbahaya bagi manusia. Lipan ini termasuk dalam hewan predator. Ia biasa memangsa cacing ataupun serangga. Koyoke udah cukup. Kalau lanjut eksplor, bisa-bisa sampai besok gak jadi duel masak dong. Oh, menu yang mau dibikin chef ini adalah manuk napi nadar. Salah satu masakan tradisional khas Batak. Biasanya dihidangkan pada pesta adat tertentu. Ternyata bener loh, Lur, chef masak di luar kitchen. Aku juga mau nunjukin aksiku memasak di hutan. Air yang sudah kudidihkan tadi langsung dituang ke dalam wajan dari bambu. Selanjutnya kita masukkan daun pakis terlebih dahulu. Pertama, memotong 4 bagian dari ayam. Untuk menghilangkan bulu yang masih menempel pada ayam, maka akan dibakar terlebih dahulu. Selain itu, bisa juga untuk menambah aroma bakar pada ayam. Gak usah lama-lama. Ketika warna ayam sudah mulai berubah, bisa langsung diangkat yo. Selanjutnya, kita haluskan bumbu-bumbu. Cabai merah, cabai rawit, sekalian garam untuk memudahkan menghaluskan cabai. Sudah mulai halus, baru bawang merah dan bawang putih dimasukkan.
Perbandingannya 50-50 yo lur. Ketumbar dan kemiri jangan lupa sebelum diulek digongseng dulu yo agar aroma rempahnya lebih terasa, dan jika ingin disimpan lama pun bisa lho lur. Barulah lanjut diulek sampai halus. Yang nggak boleh ketinggalan andaliman, ikut diluk juga ya lur. Jahe, lengkuas dan kunyit pun tidak luput untuk dihaluskan. Bumbu napi nadar pun selesai. Ares pisang dipotong tipis-tipis yo, agar lebih cepat mateng. Untuk menambah aromanya, bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit sudah kusiapkan sebelum masuk hutan. Sambil menunggu mendidih, kita olah dulu lipannya yo lur. Karena yang kudapat ukurannya tidak terlalu besar, lipannya ditusuk dahulu, lalu dibakar yo. Gunanya untuk menghilangkan racun yang ada dalam tubuh lipan. Selain itu juga bisa menambah cita rasa bakar pada makananku dan terasa semakin gurih. Gak usah gosong-gosong ya bakar lipannya. Sing penting udah kering, tinggal dimasukkan ke dalam cahutan yang sedang kumasak. Untuk manuk napi nadar, ayam yang digunakan harus dibakar terlebih dulu lur. Bikin lagi aja bumbu untuk baluran ayamnya. Sederhana kok, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe dan garam. Bumbu inilah yang akan dibalur pada ayam sebelum dibakar. Balur ayam dan siap untuk dibakar. Waduh, bahaya lur, wanginya gak nahan. Sambil menunggu ayamnya setengah matang, kita tumis bumbu napi nadarnya. Jangan lupa siapkan asam cikala. Sudah mulai wangi bumbunya, masukkan air secukupnya, masukkan juga asam cikala. Barulah ayam yang sudah dibakar dimasukkan ke dalam bumbu napi nadar untuk dimasak. Biarkan hingga air menyerap dalam ayam dan bumbu napi nadarnya menjadi kering. Sentuhan terakhir yang gak boleh ketinggalan, kecombrang dimasukkan terakhir ke dalam tumisan napi nadar yo. Pasti pada kepo kan hasilnya gimana? Sabar yo. Dan cahutan pun siap untuk diadu dengan manuk napi nadar Chef Ojan. Kita lihat siapa yang benar-benar enak masakannya. Wah, ternyata Chef dan Mbak Putri sudah duduk manis menunggu kedatanganku. Bang Chef, Bang Chef. Ini dia orangnya, astaga. Nih masakanku. Mana masakan Bang Chef? Ah serius, ini dong makanan aku nih. Bener tuh gak di resto? Beneran serius, swear. Nih masakanku cahutan. Langsung dari hutan. Karena langsung dari hutan. Ya, dimasak Iya. juga ala Bascraft. Mantap kan? Pasti. Nah, mana Bener, punyanya? bener. Nah Bang ini Chef, aku ini. masak apa, Ini masakan tradisional Sumut. Tapi aku kombinasikan jadi cantik kayak gini nih Bang nih. Ini namanya manuk napi nadar. Ayo yuk. Lu mau cobain kita cicip nggak? bareng yuk. Boleh, silakan. Silakan duduk. Ya. Oke. Jadi kita cobain yang mana dulu ini? Yang pertama, Cobain cicipin masakan masakanku dong. Mumpung masih panas-panas nih. Kita cobain ya. Aduh.
Wah, ini mah rasa udang. Penampilan jauh berbeda dari rasa aslinya. Jadi nggak ngira kan? Kalau Bener, kelabang asli, itu rasa rasa udang. udang. Ini mantap banget. Iya. Ya toh, enak chef. Dibilangin gak percaya sih. Ada daun pakis ya. Daun pakis sama Pokoknya yang aku masakin enak dan menyehatkan. Wah, mantap. mantap kan? Mas, ayolah kita cobain ini yang ini sekarang. Ayo cobain. Sekarang kita coba masakan Chef Ojan yo. Kayak mana itu manuk napi nadar? Sama Mantap bumbunya. kali bang. Wangi ya. Oke chef, masakan kita sama-sama enak nih. Lidahku langsung bergetar. Berarti salut aku sama Chef Ojan. Walaupun chef memasaknya bukan di kitchen, masakannya tetap enak kok. Awas, jangan pada ngiler nontonnya yo. Jika bicara tentang yang khas dari Sumatera Utara, tentu saja andaliman jawabannya. Salah satu bumbu yang terasa pedas ini memang merupakan tanaman yang banyak dijumpai di Sumatera Utara. Memberikan cita rasa pedas, andaliman berbeda dengan cabai. Buahnya berbentuk bulatan kecil dengan warna hijau pada saat mentah dan nantinya memerah hingga menghitam ketika sudah matang. Andaliman membuat ujung lidah terasa bergetar dan juga rasa hangat di lidah. Hampir semua masakan tradisional di Sumatera Utara wajib menggunakan andaliman sebagai bumbu dalam setiap masakan. Bersama Pak Nandus dan beberapa petani, aku memetik andaliman yang siap untuk dipanen. Dun, Ya Pak. ini pohon andalimannya. Oh ini pohon andalimannya Ya, Pak? ini. Nah sekarang ada buahnya kan, ada yang hijau, ada yang sudah merah, ada juga yang masak itu. Petik semua itu Pak? Petik kumpul aja nanti kita bisa. Oh ya Pak, ya Pak. Ternyata Pak Nandus menyuruhku mengambil semua andaliman bukan tanpa alasan. Hari ini aku memetik andaliman tidak untuk dijadikan sebagai bumbu masakan, tapi untuk dijadikan campuran kudapan khas Toba, yaitu hoping-hoping. Kita balik dulu Pak, biar minum kita. Oh, Nah, cukup dulu. Oh ya udah banyak juga nih. Udah cukup. Yuk, pulang. Satu dulu. Bahan dasar hoping-hoping adalah tepung beras, kelapa parut, dan juga pisang Toba. Masyarakat Toba biasa menggunakan pisang Toba atau biasa dikenal dengan Raja Nangka. Karena selain rasanya manis, aromanya wangi, teksturnya pun dirasa cocok untuk membuat olahan hoping-hoping. Untuk membuat hoping-hoping, pisang dipotong terlebih dahulu. Kudapan ini juga menggunakan kelapa parut, yang fungsinya akan membuat kue menjadi lebih gurih dan juga sedikit renyah. Yang unik dari pembuatan hoping-hoping adalah tepung beras yang digunakan tidak boleh tepung beras jadi, melainkan tepung beras yang ditumbuk. Jika menggunakan tepung beras jadi, tepung tidak akan menempel sempurna pada adonan, karena dirasa sudah berkurangnya daya lekat. Karena itu, Ibu Melati menumbuk beras hingga menjadi tepung. Bu, ini tumbuk juga ya Bu ya? Iya. Sementara itu, aku membantu menumbuk andaliman kering agar menjadi bubuk. Untuk menghindari tepung yang masih kasar, Ibu Melati menggunakan ayakan untuk mendapatkan tepung yang sangat halus.
Andaliman kini sudah sering dijadikan sebagai olahan lain selain sebagai bumbu. Ada jus andaliman, ombus-ombus isi andaliman, sorghum andaliman, dan ada pula teh andaliman. Andaliman memberikan rasa hangat pada olahan makanan layaknya rasa jahe. Andaliman yang sudah kutumbuk ini kusaring dengan ayakan untuk mendapatkan tekstur bubuk yang halus. Semua bahan pembuatan hoping-hoping sudah siap. Jadi pisang itu tumbuk sekalian ya? Iya, itu. Proses pencampuran dilakukan dengan cara menumbuk semua bahan menjadi satu hingga hancur dan lengket. Pertama-tama, pisang ditumbuk dulu hingga hancur dan menjadi lembut seperti bubuk. Selanjutnya, barulah tepung beras ditambahkan dalam lesung. Agar manis, gula pun ditambahkan dan ditumbuk juga hingga halus. Setelahnya, barulah kelapa parut ditambahkan ke dalam lesung. Semua bahan ini ditumbuk hingga kalis dan lengket. Dul, udah itu, masukin sini. Cukup ini, Bu? Iya, masukin sini. Oh, ya. Adonan pun jadi. Adonan yang tidak diberi warna, kutambahkan dengan andaliman, lalu kutumbuk kembali. Sekarang, adonan dibagi menjadi 3 untuk diberi tambahan pewarna agar nilai estetikanya bertambah. Dengan kreasi warna, Ibu Melati menumpuk ketiga warna adonan di loyang. Warna merah muda sebagai dasar, lalu ditumpuk dengan adonan andaliman dan ditutup dengan warna hijau. Adonan harus ditekan-tekan hingga semua adonan saling menempel dan tidak terpisah. Warna cerah hoping-hoping sungguh sangat menggoda. Ditambah dengan andaliman, membuatku penasaran ingin segera mencoba. Rasa manis mendominasi kue ini. Rasa andaliman yang hangat tetap terasa. Wangi dari pisang toba menambah nafsu makanku. Hoping-hoping andaliman menjadi salah satu inovasi andaliman favoritku. Rasa andaliman yang unik dapat menjadi peluang bagi siapa saja yang ingin berinovasi. Andaliman yang sudah kering pun masih bisa diolah menjadi makanan yang enak. Kalau soal kerja, aku nggak pernah pilih-pilih. Apa yang bisa aku bantu, pasti aku lakukan. Contohnya, ya ini, aku lagi ikut kerja bakti. Bapak, ngerti dulu. Waduh, dong. Pedes banget apaan? Kopi apaan? Ini kopi lada. Ya, waduh. Kopi kok pedes ini? Ini kopi lada. Oh, kopi lada. Tuh, kalau mau tahu ikut bapak itu tuh. Pak, kopi lada apaan, Pak? Ya kopi lada dari Lampung itu, Dul. Ayo, panen, Mari Pak. kita panen saja ke tempatnya, Ada Dul. kasih aja, Pak. Ada. Lada dikenal sebagai bumbu dapur yang memberi rasa pedas dan hangat dalam aneka masakan. Lada menjadi rempah yang paling banyak digunakan di dunia. Gak heran kalau tanaman ini juga dijuluki rajanya rempah. Tanaman lada biasanya dipanen tiap 1 tahun sekali. Kalau buahnya sudah berwarna hijau tua, tandanya siap dipanen.
Musim panen lada biasanya berkisar bulan Juni hingga Agustus. Selama musim panen, lada harus dipetik sesering mungkin supaya matangnya seragam atau bersamaan. Selanjutnya, lada disortir sesuai tingkat kematangannya. Gampangnya, bisa dilihat dari kulit buah yang berwarna merah atau hijau kekuningan. Lada inilah yang nantinya menjadi lada putih. Mas, ini suruh peremas. Oh ya, tarik sini. Jadi tolong bantu diproses ini. Oh, dikupas, Mas? Iya. Ya. Lada yang baru dipetik tidak bisa langsung dikupas. Setidaknya perlu waktu sekitar 2 hingga 3 hari untuk diperam. Pemeraman ini untuk mempercepat pematangan buah yo. Setelah diperam, kulit lada akan melunak, jadi lebih mudah dilepaskan. Lada dijemur di bawah sinar matahari. Saya keras sekali ya, Mas ya? Oh iya. Lada kering akan disangrai untuk membuat aroma dan cita rasanya keluar. Nantinya, lada akan diolah jadi kopi lada yo. Bang, ini dulu sekarang, Bang. Ya, sekalian. Namanya juga kopi lada. Jadi, harus pakai kopi. Kopi dan lada sangrai ditumbuk terpisah yo. Kemudian disaring untuk mendapatkan serbuk yang halus. Saat mencampur, takarannya harus pas. Untuk 1 kg kopi bubuk, memakai lada putih 70 gram saja. Tak boleh kurang atau lebih yo. Ini dong, kasih Mbak Rir, katanya dia mau bikin kue. Buat gue tuh, Mas? Iya. Oh iya. Katanya sih, Mbak Rere mau bikin kue kering alias cookies dari bubuk kopi lada. Tadi aku minum kopinya aja kaget. Gimana rasanya kalau jadi kue yo? Kuning telur dan gula pasir dikocok sambil ditambah mentega dan susu cair. Ada 2 jenis adonan yang dibuat. Adonan untuk cookies bagian bawah dan cookies yang berbentuk laba-laba. Kak Rere, ini kopi ladanya, Kak. Oke, makasih ya, Dul. Oh ya, Kak. Untuk adonan bagian bawah ditambah coklat bubuk dan kopi lada. Nah, kalau bagian atasnya polos aja ya. Ladanya udah jadi nih. Wah, Yuk, udah cobain jadi nih? yuk. Oh iya. Wah, jos tenan rasane. Ternyata enak juga yo. Kopi lada dibuat jadi kue, enak di lidah dan bikin hangat di dalam. Ada yang mau ikut aku ambil jahe? Kebetulan
aku diajak Teh Silvi panen jahe di kebunnya Mbah Adun. Aku yo jelas siap, gerak. Apalagi pemandangan sekitarnya apik tenan, bikin makin semangat. Nah, ini Dul, kebunnya Abah Endut. Oh ini kebunnya Abah Dun? Iya. Oh, yuk panen. Yuk panen yuk. Sebaiknya aku bagi tugas sama Teh Selvi biar cepat selesai. Di desa Rancakalong Sumedang, tanaman jahe banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Salah satu alasannya karena jahe termasuk komoditas pertanian yang menjanjikan. Apalagi jahe banyak manfaatnya, mulai dari bumbu masakan, obat tradisional, sampai minuman. Jahe yang kami panen ini juga akan dijadikan bahan utama minuman bandrek. Aku sudah dapat lumayan banyak iki lur. Pasti Teh Silvi juga sudah dapat banyak. Dul, ya hese duh, korena duh. Udah nggak apa-apa Teh. Ntar biar saya bantuin. Tanahnya keras. Oh, Ya ampun, ternyata malah belum dapat satu pun. Ada-ada aja kita Silvi lur. Dari tadi nggak bisa ngambil jahenya. Harus gundul banget yang turun tangan yo Teh. Untuk mendapatkan hasil jahe yang baik dan berkualitas, memang perlu proses panen dan pasca panen jahe yang benar. Untuk kebutuhan konsumsi, jahe baru bisa dipanen setelah berumur 8 bulan. Sementara untuk pembibitan, jahe harus didiamkan paling tidak 2 bulan lebih lama. Agar hasil panen rimpang tidak terpotong dan lecet, harus dibongkar tanahnya dengan hati-hati. Bisa pakai garpu atau cangkul ya lur. Makanya, meski ukurannya tidak terlalu besar, butuh tenaga dan ketelitian saat memanen jahe. Setelah dipanen, jahe harus dibersihkan dari tanah dan kotoran. Caranya, cukup potong batang dan daun jahe, lalu cuci dengan air bersih dan sikat, sampai seluruh tanah dan kotoran yang menempel pada jahe hilang. Dul, ini udah beres nih. Nanti diparut ya. oh ya Teh. Terus nanti minta tolong anterin ke rumah Bu Uis ya. Oh ya. Jangan lupa bandrek sama ampas jahenya di bawah ya. Oh ya. Aku mau kesini dulu ya. Ya. Untuk dijadikan bahan bandrek instan, jahe harus diparut dulu. Jahe termasuk rempah yang paling aku suka lur, soalnya bisa memberi efek hangat pada tubuh. Biasanya sih, aku tinggal menggeprek jahe dan diseduh air panas. Tapi kalau dijadikan bandrek, pasti mantep iki. Kalau sedang produksi dalam jumlah besar, biasanya jahe dipotong-potong lalu di blender sampai halus, kemudian diperas. Nah, hasil perasan inilah yang akan diolah menjadi bandrek instan. Bahan bandrek lainnya memakai gula merah, gula pasir, dan cengkeh. Bandrek buatan Bu Iis iki masih menggunakan alat masak tradisional. Jadi, cita rasa dan aroma bandreknya
punya ciri khas tersendiri. Selama direbus, air jahe harus diaduk terus-menerus. Kalau sudah jadi butiran, tandanya bubuk bandrek instan sudah hampir jadi. Tahap terakhir, tinggal disaring untuk memisahkan butiran kasar dan halus. Setelah itu, bandrek instan siap dikemas dan dipasarkan. Bu, Ya. ini Bu disuruh antar parutan jahe, Bu. Oh iya, makasih tuh. Bu, itu ampas Ya. jahenya dipakai nggak, Bu? Enggak, biasanya mah suka dibikin permen atau bolu mau dibawa. Dulu, buat saya, Bu ya. Iya, Mau boleh. bikin kue, Bu. Ya, ya boleh. Pasti aja. Dul, ini sekalian bandreknya. Yuk. Bentar lagi boleh nggak, Bu? Boleh. Makasih ya, Bu ya. Ya. Teh Silvi dan Ibu Neni lagi menyiapkan adonan untuk membuat cake pop. Untuk bahan dasarnya membutuhkan tepung terigu, telur, bubuk coklat, gula halus, mentega, margarin, baking powder, dan baking soda. Untuk lapisan luar cake popnya terbuat dari coklat putih, susu coklat, dan butiran permen warna-warni sebagai taburan. Buat adonan cake dulu ya lur. Kocok kuning telur, margarin, mentega, dan gula halus. Kak Selvi, ini ampas jahenya sama bandrek. Makasih ya, Dul. Oh, ya teh. Tuangkan terigu dan bubuk coklat. Dan aduk lagi. Kemudian tambahkan baking powder dan baking soda. Lalu tambahkan ampas jahe dan campurkan sampai semua bahan tercampur rata. Selanjutnya, tuangkan adonan ke dalam cetakan dan dipanggang selama kurang lebih 20 menit. Sambil menunggu kue matang, lelehkan coklat batang. Sesekali diaduk agar tidak menggumpal yo. Kalau sudah matang, biarkan kuenya dingin. Untuk lelehan coklat dan bubuk bandrek, bisa ditambah warna sesuai selera. Semakin berwarna, jadi makin wapi hasilnya lur. Setelah kuenya dingin, hancurkan sampai jadi remahan. Lalu tambahkan susu coklat dan bentuk menjadi bola-bola. Lumuri kue dengan lelehan coklat dan tambahkan bubuk bandrek. Tinggal ditusuk dengan tusukan sate dan didiamkan sampai padat. Nih Dul, kuenya K-pop bandrek. Mau dicoba? Oh, ayo. Yuk, makan sama-sama aja. Coba yang hijau. Enak banget. Wah, ternyata enak pol. Rasa cake pop ampas jahenya.
Selain manis, cita rasa dan aroma jahenya mendominasi. Meskipun hanya ampasnya, tapi sensasi pedas dan hangatnya benar-benar terasa. Jus gandos tenan lur. Ternyata ampas jahe yang biasanya dibuang bisa diolah menjadi kudapan yang enak tenan. Asal kita rajin berinovasi, pasti banyak olahan menarik yang bisa dikreasikan seperti cake pop iki lur. Merindukan lemparan umpan dan tarikan penuh tenaga ini? Mancing Mania Strike Back, mantap! Kali ini lebih menegangkan dengan sistem Battle Fishing Competition. Saksikan serunya kembali ke laut di Mancing Mania Strike Back. Mantap! Setiap Sabtu dan Minggu jam 1:30 siang. Mulai 6 Mei. Ini baru Trans 7.